Selamat datang kembali di materi tipe sistem informasi part 2. Enterprise Systems mengumpulkan data dari berbagai fungsi perusahaan dan data disimpan dalam satu tempat penyimpanan data pusat. Menyelesaikan masalah data yang terfragmentasi. Memungkinkan untuk mengkoordinasi kegiatan sehari-hari, merespon secara efisien terhadap pesanan pelanggan, termasuk produksi dan inventaris, pengambilan keputusan oleh manajer mengenai operasi harian dan perencanaan jangka panjang. Supply Chain Management Systems. Sistem ini mengelola hubungan perusahaan dengan pemasok, membagikan informasi mengenai pesanan, produksi, tingkat persediaan, pengiriman produk dan layanan. Sasarannya adalah jumlah produk yang tepat ke tujuan dengan waktu yang paling sedikit dan biaya terendah. Customer Relationship Management Systems memberikan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan, meliputi penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan. Knowledge Management Systems mendukung proses untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahlian, cara membuat, memproduksi, dan menyampaikan produk dan layanan, mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman internal di dalam perusahaan dan buat tersedia bagi karyawan. Merupakan tautan ke sumber pengetahuan eksternal, intranet dan extranet. Keduanya juga digunakan untuk meningkatkan integrasi dan memperlancar arus informasi. Untuk intranet, situs web internal perusahaan hanya dapat diakses oleh karyawan. Dan untuk extranet, situs web perusahaan hanya dapat diakses secara eksternal oleh vendor dan pemasok, dan sering digunakan untuk mengkoordinasikan rantai pasokan atau SCM. E-business, e-commerce, dan e-government. E-business merupakan penggunaan teknologi digital dan internet untuk mendorong proses bisnis utama. E-commerce merupakan bagian dari e-business, yaitu membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. Dan yang terakhir ada e-government, yaitu menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan informasi dan layanan kepada warga, karyawan, dan bisnis. Sistem informasi fungsional. Perhatikan tabel di bawah ini. Sebagai contoh di bidang accounting, sistem informasi membantu dalam perencanaan keuntungan, termasuk dalam bagian strategi, audit budgeting di bagian taktis, dan daftar gaji, hutang, dan piutang usaha dalam bagian operasional. Klasifikasi SI bagian fungsi. Sistem informasi dan IT bisa membantu perusahaan dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang marketing, pihak marketing akan melakukan riset pasar yang kemudian akan menghasilkan iklan yang ditayangkan secara digital. Sistem informasi fungsional. Fungsional area merupakan cakupan atau coverage aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Functional Information System yaitu sistem informasi yang memiliki cakupan pada satu fungsional area, memfasilitasi pekerjaan dan menghasilkan informasi untuk satu departemen atau satu fungsional area. Misalnya di bagian keuangan atau finansial, di bagian sumber daya manusia, dan lain-lain. Rantai nilai atau value chain, yaitu sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk memberikan nilai tambah bagi produk atau jasa yang diberikan. Aktivitasnya meliputi inbound logistics, warehouse and storage, production, finished product storage, outbound logistics, marketing and sales, dan customer service. Sistem informasi fungsional mengatur bahan mentah, logistik dalam negeri, pergudangan, dan fasilitas penyimpanan dinamakan upstream management. Sedangkan untuk mengatur penyimpanan produk jadi, logistik luar negeri, marketing, penjualan, dan customer service dinamakan dengan downstream management. Contoh sistem informasi fungsional. Production dan operation merupakan fungsi dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk proses transformasi dari input menjadi output. Fungsi ini bisa berbeda, tergantung dari tipe organisasi. Organisasi manufaktur akan berbeda dengan organisasi yang menyediakan jasa atau berbeda dengan universitas atau rumah sakit. Production and operation. Komponen di environment mempengaruhi semua komponen, yaitu input, transformation process, output, monitoring and control. Prosesnya dari environment mengirimkan data ke monitoring and control. Hal itu menghasilkan aksi yang menjadi input, kemudian menuju ke proses transformasi yang mengirimkan data ke monitoring and control, dan menghasilkan aksi untuk masuk ke output. Sistem HR bisa untuk melakukan beberapa kegiatan seperti rekrutmen,
perencanaan HR, kompensasi, assessment, pengembangan, dan pelatihan. Sales and marketing. Di dalamnya adalah proses tracking system, yaitu menyimpan data pembeli potensial, riwayat kontak, dan kepentingan produk mereka. Ada juga kegiatan yang kedua adalah sales forecasting systems, yaitu untuk memprediksi penjualan masa depan. Di bidang akademik, yaitu sistem informasi digunakan untuk mengelola kegiatan akademik institusi pendidikan. Fungsi bisnis yang terlibat dapat mengikuti siklus hidup mahasiswa, mulai pendaftaran sampai dengan wisuda. Siklus hidup kegiatan mahasiswa dimulai dari recruiting, enrollment, student services, hingga alumni. Asset management. Sistem informasi ini digunakan untuk mengelola inventaris aset dalam sebuah organisasi. Fungsi bisnis yang terlibat dapat mengikuti siklus hidup aset mulai dari perencanaan sampai disposal aset atau penghapusan aset. Berikut adalah siklus dari asset management, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pencatatan, penggunaannya untuk apa saja, hingga penghapusan aset. Accounting. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mendukung pencatatan dan pelaporan berbagai transaksi bisnis dan aliran dana di dalam organisasi. Cakupannya meliputi pemrosesan pesanan atau order processing, pengawasan inventaris atau inventory control, account receivable, account payable, penggajian atau payroll, buku besar atau general ledger. Accounting terdiri dari beberapa sistem, yaitu Sales Transaction Processing System, Purchases Transaction Processing System, Cash Receipts dan Disbursement Transaction Processing Systems, General Ledger Processing and Reporting System, dan Payroll Transaction Processing System. Order Processing yaitu mencatat dan memproses permintaan atau order pelanggan dan mencetak invoice pelanggan. Yang kedua ada Inventory Control, yaitu memproses data yang mencerminkan perubahan pada inventory dan memberikan informasi pemesanan dan pengiriman. Yang ketiga adalah Accounts Receivable, yaitu mencatat jumlah tagihan kepada pihak pelanggan dan menghasilkan laporan kredit pada manajemen. Yang keempat adalah Accounts Payable, yaitu mencatat pembelian dari hutang atau tagihan kepada pemasok dan pembayaran ke pemasok, serta menghasilkan Cash Management Reports. Yang kelima adalah Payroll, yaitu mencatat pekerjaan dan data kompensasi serta menghasilkan paychecks dan laporan penggajian. Yang terakhir adalah General Ledger, yaitu melakukan konsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan laporan keuangan periodik. Jenis informasi DSS, yaitu informasi yang diolah oleh DSS berkaitan dengan suatu subjek kerja. Yang kedua adalah EIS, yaitu informasi yang diolah oleh EIS berkaitan dengan seluruh aspek perusahaan. Sekian dari materi ketiga ini, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.